Ayo kita sama-sama nyanyikan. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami ingin mendengar firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa menangkap dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam hamba-Mu yang berkata-kata. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Yesus Kristus dan kepada dosen penguji saya yang saya hormati dan saya kasih. Saya bersyukur bisa di tempat ini untuk menyampaikan Injil Kristus. Pada hari ini tema yang saya buat adalah kuasa perjamuan kudus bagi orang percaya. Kuasa perjamuan kudus bagi orang percaya terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus atau perjamuan malam terakhir yang dahulu telah dilakukan oleh Kristus dengan murid-muridnya sebelum Dia disalibkan. Nah, perjamuan kudus ini terdapat makna bagi kita. Ada makna bagi kita yang perlu terus-menerus direnungkan dan dilakukan oleh orang percaya, oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Dan sakramen tersebut diakui dan dilaksanakan oleh semua orang percaya, oleh semua denominasi gereja, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Pengertian perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah kita orang percaya meresponi semua yang Allah lakukan dan terus Allah lakukan bagi kita. Bagian kita menjaga sikap hati bersyukur kepada Tuhan adalah salah satu kunci keberhasilan terbesar yang kita temukan dalam Alkitab. Ibrani 13 ayat 5. Kita bisa buka Ibrani 13 ayat 5. Ya.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Ya, apa dari konteks ayat ini kepajaman kudus? Artinya korban pujian kita kepada Allah. Kita semua berada dalam pengalaman ketika ungkapan pengorbanan pujian. Artinya kalau dari konteks ayat tadi, kita mempersembahkan hidup kita sebagai pengorbanan pujian kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita, membiarkan saya dan saudara. Itu nyata di dalam hidup kita. Ketika kita lelah atau terluka terkadang penyembah dan kita mengungkapkan rasa syukur, ya, yang harus kita lakukan. Dan dari konteks ayat ini kita dapatkan melalui perjamuan kudus. Saat kita menerima perjamuan kudus, kita melihat pertolongan Tuhan secara supranatural, yaitu kita menerima kesehatan dan keutuhannya mengalir ke dalam tubuh orang percaya. Saat orang percaya menerima perjamuan kudus, di situ orang percaya menerima suatu saluran supranatural dari Allah yang mengalir dalam tubuhnya. Sekalipun di dalam dunia harus menghadapi dunia yang lemah, dunia yang rusak, dunia yang kotor, dunia yang semakin tua, tetapi orang percaya semakin kuat dan sehat saat kita mengambil perjamuan kudus dengan iman percaya, sehingga masa muda kita diperbarui seperti burung pada dada wali. Nah, ada beberapa bagian dalam perjamuan kudus. Dalam konteks perjanjian lama, perjamuan kudus dalam perjanjian lama, kita sudah tahu kisah Kain dan Habel, di mana mereka waktu itu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ada yang tahu korban siapa yang korbannya diterima dan tidak diterima? Habel diterima. Terus Kain tidak diterima. ya. Nah, kita tahu saat itu Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Allah. Namun tadi dikatakan yang tidak diterima itu Kain, sehingga membuat Kain marah. Melambangkan apa? Melambangkan agama. Kita sering sekali demikian saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kadang-kala yang kita lakukan itu Tuhan memberikan tidak sesuai lagi dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan dan kita inginkan. Agama berusaha memberikan yang terbaik, mempersembahkan persembahan yang terbaik dengan
kekuatannya sendiri, kebenarannya sendiri untuk mencapai atau menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau Tuhan memberi, dia senang. Kalau tidak memberi, dia marah. Kekecewaan terjadi. Nah, sering kita gitu. Sering kita sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan pelayanan studi, Tuhan, aku ini lo udah baca Alkitab 10 kali. Kok aku masih begini Tuhan? Tuhan, aku kan sudah berbuat baik. Kok aku belum mendapatkan rezeki atau berkat pekerjaan? Tuhan, aku sudah pelayanan. Tapi kok jodohku nggak kunjung datang. Kita seolah-olah begitu nuntut. Tuhan, aku dari pagi jam 8 beribadah di gereja tinggi Immanuel. Aku paling rajin. Sedangkan Bapak Herodion, Bapak ini enggak datang, bahkan terlambat Tuhan. Tapi kok Tuhan aku begini, seolah-olah apa yang kita lakukan itu mencoba menarik berkat Tuhan, mencoba untuk memperoleh keselamatan. Penyebab Allah tidak mengindahkan persembahan Kain adalah karena Kain mempersembahkan dari hasil tanah, sehingga membuat Kain marah kepada Allah. Sedangkan Habel memberikan anak sulung, kambing dombanya, terutama bagian lemak. Kejadian 9 ayat 13. Dan kita dapat juga lihat pengertian Paskah, Kejadian 17 ayat 11. Tentang sunat merupakan tanda perjanjian dengan Abraham dan Allah dan keturunannya pada saat Israel keluar dari Mesir. Maka darah pada rumah-rumah mereka menjadi tanda pelindung. Kejadian 12 ayat 13. Ini semua ini kisah dalam perjanjian ini adalah gambaran tentang salib, gambaran tentang perjamuan kudus. Nah, apa maksudnya? Yaitu dalam perjanjian lama, semua persembahan-persembahan yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu tidak akan cukup membayar dosa kita, dosa manusia. Semua yang tadi dilakukan oleh si Kain itu melambangkan bagaimana orang tidak bisa menyelamatkan dirinya, menebus dosanya dengan persembahan yang dia berikan. Lalu ada timbul pertanyaan, oh berarti nggak usah persembahan, oh ya udah nggak usah memberikan yang terbaik dong, udah deh asal-asalan aja korbannya, asal-asalan aja pujiannya, yang penting didengar. Nah, tidak begitu juga. Tetapi di sini dimaksudkan bahwa itu tidak cukup menyelamatkan. Nah, di sini kita lihat yang diterima tadi saya Habel melambangkan orang percaya yang menyadari saya ini orang berdosa, saya ini orang najis, saya ini tidak ada apa-apanya, atau dalam bentuk sehari-hari saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, saya
Tuhan, aku masih banyak dosa, apalagi kadang orang begitu kan dituduh ini. Belum bisa aku. Aku masih suka marah. Ada maksud saya berdiri. Makanya kadang kalau dituduh pelayanan di gereja, di sekolah, Tuhan, apakah yang aku lakukan ini, persembahan ini layak di matamu? Apakah yang aku lakukan WL pekerjaan sehari-hari, belajar, presentasi di depan, apakah layak? Tidak layak. Tidak ada satupun yang layak sebenarnya. Tetapi karena darah Yesus, tubuh Kristus, pengorbanan Kristus yang melayakkan saya untuk melayani Tuhan, melayakkan Anda dan saya untuk melayani Tuhan, untuk duduk di bangku STTK Tados Indonesia, amin. Untuk memakai alma mater dan jubah toga yang sebentar lagi kita akan terima. Tidak layak loh. Kadang kita masih suka marah, kecewa, putus cinta, sakit hati. Tapi jujur Pak, saya masih melawan orang tua. Memang saya tahu hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Tetapi kedagingan inilah yang membuat saya sulit meninggalkan kedagingan itu. Tapi bersyukur saya masih bisa berdiri di tempat ini, di tempat saudara-saudara melaksanakan praktek perkuliahan, praktek di semester akhir, bukan untuk mencapai atau memperoleh nilai dari Pak Ado dan semua, bukan untuk supaya diwisuda, tetapi semata-mata karena Tuhan menurut Anda dan saya, amin. Tuhan memilih kita. Nah, perjamuan kudus dalam perjanjian baru. Setiap orang yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus harus mengakui tubuh Tuhan supaya tidak dihukum. Pemberian dari Allah bukan karena mengikuti sakramen atau ritual gereja saja, tetapi ketika Anda dan saya menerima tubuh dan darah Kristus yang telah mengadakan perjanjian baru untuk pengampunan dosa, bukan hanya sekedar sakramen dan ritual agamawi saja. Jadi saat Anda dan saya menerima tubuh dan darah Yesus dalam sakramen, kita menerima perjanjian baru dan pengampunan dosa. Ya, di dalam ayat 24-25 1 Korintus 11, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika Anda dan saya orang percaya menerima perjamuan kudus, kita menerima pengampunan dosa dan perjanjian yang baru dan mengingat akan Yesus. Anda dan saya orang percaya telah layak menerima perjamuan kudus, amin. Kita telah layak menerima perjamuan kudus. Nah, tapi kan di ayat 28 dan 29 dikatakan, barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan dan minum
cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan seterusnya, apakah yang menjadikan Anda dan saya layak ikut dalam pedoman kudus? Tadi dikatakan dengan cara yang tidak layak. Nah, lalu bagaimana kita dapat layak menerima pedoman kudus? Yaitu kita percaya kepada korban Yesus. Yang kedua, pengujian diri. Saat orang menerima pedoman kudus, pengujian diri. Kata pengujian diri adalah dokimagito, yang berarti membuktikan, memperkukuh. Kalau tadi yang pertama layak anak sio yang berarti pantas, yang berarti cocok, layak menerima pedoman kudus. Dan yang ketiga, orang yang menerima pedoman kudus, orang percaya yang menerima pedoman kudus harus mengakui tubuh Tuhan. Kata layak dalam bahasa Yunani anaxios, dalam bahasa Indonesia menyebutkan tidak layak atau tidak pantas. Kata anaxios mencakup hubungan antara orang-orang yang sesuai atau tidak sesuai dan satu sama lain, yaitu cocok. Nah, jadi kita, saudara dan saya, sudah menerima pedoman kudus karena kita sudah layak, sudah cocok, sudah pantas. Bukan karena kita baik, bukan karena kita taat. Sebab Alkitab semua orang telah berdosa, tidak ada yang layak. Tetapi yang tidak layak di sini kalau kita tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Jadi orang yang menerima pedoman kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia akan dihukum. Maka dapat dipastikan orang percaya tidak mempercayai tubuh Tuhan yang sudah disiksa, dihancurkan, dihukum akibat dosa, pelanggaran, dia dihukum dan dikutuk. Lalu bagaimana orang yang menerima pedoman kudus dan apa yang harus dilakukan orang percaya setelah menerima pedoman, yaitu kita percaya bahwa kita telah menerima perjanjian baru. Kita hidup di dalam era perjanjian baru. Perjanjian lama kita harus berdarah-darah, berjuang, berupaya untuk mencapai keselamatan. Tetapi perjanjian baru Yesus mencurahkan dadanya untuk keselamatan dan pengampunan dosa manusia yang percaya. Oleh karena itu, saat Anda dan saya mengambil pedoman kudus, menerima pedoman kudus, ingatlah betapa besar karya salib Kristus untuk kita dan percayalah akan pengampunan dosa dan keselamatan yang Yesus sediakan. Ya, jadi kesimpulannya, melalui salib Kristus kita menerima keselamatan dan pengampunan dosa di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan kita percaya saat Anda dan saya menerima sakramen pedoman kudus, kita menerima pengampunan dosa dan hidup dalam perjanjian yang baru, di mana Allah tidak mengingat dosa-dosa Anda dan saya. Tetapi ketika orang percaya jatuh di dalam dosa, Allah tidak
melihat lagi pelanggaran Anda. Saya jatuh ke dalam neraka. Allah tidak melihat pelanggaran saya, melainkan Dia melihat darah dan tubuh Yesus yang hidup di dalam Anda dan saya, yang telah membenarkan kita. Saya kita memperoleh hidup. Amin.